dalam kita belajar melukis, pertama hati harus senang. Kila ya. Iya. Iya, oh iya, ya. Iya. Pertama hatinya harus senang. Harus happy dulu. Ya. Happy dulu, udah senang, nanti larinya ke hobi. Jadi ya nanti ada harus senang. Yang kedua fokus. Satu lukisan itu kurang lebihnya 3 jam. Ya, 3 jam. Itu fokus. Nah, mau 2 jam bisa. Makanya saya kasihkan kanvasnya yang ukurannya agak kecil biar cepat selesai untuk tahap pertama. Kemudian yang ketiga, nanti setelah kita belajar melukis harus teliti, jeli, nanti detail hasilnya. Pertama harus senang hatinya, senang, kemudian fokus. Yang dikatakan fokus itu kalau kita belajar biasanya fokusnya anak itu 3 jam biasanya itu. Kalau bapak-bapak bisa 5 jam, bisa 4 jam. Kalau anaknya itu kalau sudah 3 jam itu udah pegel gitu. Tapi ya harus seneng dulu. Nah, itu saya lihat seneng nih Pia ini. Ya. Nah nanti setelah itu nanti teori. Paling teori berapa menit? 10 menit teori atau 14 menit. Setelah itu langsung praktek. Lukis apa? Mama ditanya. Dalam melukis itu cuma 3 teori. Makanya di Sanggar Lukis Abakura itu 3 jam, 3 teori, 3 pertemuan bisa melukis dengan baik. Coba praktekkan, benar enggak itu? Judulnya kok 3 jam, 3 teori, 3 pertemuan bisa lukis dengan baik. Sekarang kita masukin ke teori karena sudah jam 9 lebih ya, teori. Coba perhatikan. Pemandangan itu sesuatu yang dipandang ya. Berarti apa? Kalau sesuatu yang dipandang, otomatis kalau kita memandang seperti ini, yang dekat itu yang jelas. Makin ke sana makin nggak jelas, makin nggak jelas, makin jelas. Karena sesuatu yang dipandang, berarti yang dekat itu yang jelas. Nah, teorinya nih, kalau yang baru awal, teorinya kita pertama ya, kita mencari garis silang. Garis silang ini contohnya ini. Nah, ini ya kalau mau belajar garis silang ini ya, ini tujuannya untuk mencari titik tengah ya. Ini teori dulu, titik tengah. Titik tengah ini pemisah antara udara dan darat. Berarti di sini darat, di sini udara. Nanti di dalam kita melukis seperti ini, yang di sini yang jelas, yang di sini sama jelas. Makin sana makin kecil, makin mengecil, makin mengecil, makin nggak jelas, makin nggak jelas, makin nggak jelas. Jadi di sana nanti kecil, masih besar. Nah, ini titik tengah ini. Coba pertama, ini rumus yang perlu diketahui di dalam pertama kita belajar melukis. Ini rumus ini pemisah antara udara dan darat. Contoh pertama, kita umpama di sini mau lukis pohon umpama. Pohon apa terserah, pohon kelapa apa-apa. Nih, lama di sini, kamu.
nanti di dalam kita melukis makin sana makin kecil. Sama sini. Ikut ini nih. Ya, Mama di sini dibikin. Ini teori ya, teori di dalam kita melukis itu. Mama ini cuma gambaran aja. Nah, kecil. Nah, di sini sama. Ini makin kecil. Nanti kita praktekkan, ini cuma baru teori. Ya, ini. Nah, jadi kalau kita pandang dari sini, dia makin jauh, loh, makin jauh. Nah, ini. Nah, kemudian umpama kita di sini pakai menggambar gunung. Gunung itu sepertiga dari diameter ini. Sepertiganya mana? Ini tengah-tengah. Sepertiganya ini. Nah, berarti gunung itu puncaknya di sini. Nah, sepertiga ini. Biar apa? Biar udaranya ke atasnya itu ada ruangnya. Dipandang enak. Kalau gunungnya di sini, ya nggak enak pandangan mata. Ini rumus sepertiga. Nah, ini teori. Kemudian setelah seperti ini cara kita melukis pertama. Kedua, ya, teori kedua. Pertama kita nanti melukis awan. Melukis awan. Kalau kita melukis awan, yang sudah jauh dulu, sudah sana kita melukis awan. Setelah awan baru gunung, baru pepohonan ini, baru di sini mau kasih jalan apa air di sini. Kalau orang itu bisa melukis awan, otomatis umpama di sini dikasih air di sini. Kalau kita bisa melukis awan, otomatis bisa melukis air. Kenapa? Karena air ini pantulan dari awan. Ya, Mbak Kaisa? Kaisa. Iya. Iya, Mbak Kia ya. Kalau nanti Mbak Kia bisa melukis awan, belajar awan, otomatis bisa melukis air. Kenapa? Air ini pantulan dari awan. Kalau awannya biru, ya otomatis airnya biru. Kalau awannya itu kuning, ini ya kuning. Berarti satu paket. Lukis ini, awan, air itu sama caranya. Yang kedua gunung. Kemudian gunung. Gunung ini sama dengan awan. Cara-cara goresannya sama. Itu yang pertama. Baru yang kedua yaitu pohon. Kita melukis pohon. Kalau kita bisa melukis pohon, di sini jelas umpama nanti kan pohon banyak ya. Baru nanti yang jauh ini namanya bukan pohon lagi, namanya semak. Ya, semak itu pohon yang jauh. Berarti sama. Kalau kita belajar bisa melukis pohon, semak otomatis dengan sendirinya. Nah, yang ketiga yaitu batu, lukis batu di sini. Umpama di sini ada batunya. Nah, kalau kita bisa melukis batu, otomatis kita bisa melukis tebing. Karena tebing itu batu yang besar, batu yang kecil namanya batu, kecil lagi jadi tanah. Nah, goresannya sama. Jadi 3 teori itu, kalau kita bisa melukis awan, gunung, air itu sama, pohon, semak sama, batu, tebing, tanah itu sama. Cuma 3 itu aja. Nih caranya seperti ini. Ya, ini teori. Nah, makanya di dalam pembelajaran ini itu
itu nanti kelasnya umur di bawah 10 tahun dengan di atas 10 tahun udah lain. Nah, teori ini kalau diterapkan di bawah 10 tahun apa ya? Tapi kalau langsung praktek, oh caranya gini-gini, nanti langsung praktek. Sama, contohnya kita nanti akan melukis ya awan, persawahan itu sama. Nah, garis tengah ini di dalam kita nanti menggoreskan kuas ya, nanti arahnya lurus, horizontal, lurus ke sana, semuanya lurus sana, jangan ke atas. Kalau ke atas nanti kesannya nanjak dia. Ini lurus, nanti cara memuaskan, miring ke sana, lurus. Nah, ini caranya seperti itu. Kita nanti akan lukis ini. Ini kita garis tengah, cuma ini aja, garis tengah. Ya. Di sini nanti kita akan lukis ini pohon. Nah, kemudian di sini kita akan ngambil ini sawahnya, ya. Ini jalan, sawah. Ini semak-semak. Nah, ini rumah. Nah, ya. Nah, nanti kita akan lukis ini. Di sketch dulu. Cara belajarnya kita sketch dulu, ya. Sketch, nanti kasih garis silang. Nah, kita nanti bikin pohon besar, awan, air. Udah. Di sini ada rumah. Udah. Rumah dengan batu itu sama cara goresannya. Jalan kita bikin pohon lurus, langsung ranting-rantingnya. Pohon. Nah, gunungnya nggak usah, itu dengan sendirinya gunung itu. Berarti sketsanya seperti ini nanti ya di kanvas itu. Setelah selesai baru kita mulai langsung praktek. Belum gitu. Iya, nanti. Sekarang kita bareng-bareng bikin sketsa ya. Ya udah ya. Tiga secukupnya, tiga kita taruh paling pojok itu tiga cukupnya. Nah, ini ya lagi tiga.
kelihatan kan ini nggak ada nih. Ini digunting. Tujuannya kita tidak penting. Kalau sudah tipis ini dikasih cover. Separuh, jadi tipisnya jangan ini, yang separuh sini. Tujuannya apa? Nanti pas ambil catnya itu begini posisinya. Ini cat, ini kan yang di apa tuh, yang ditipisin, yang tipis, ambilnya begini, ambilnya begini. Nah, dorong ini, nah. Didorong gini, ini kan banyak ini, di sini nggak ada. Tujuannya gini. Nah, umpama begini. Nah, yang kelihatan daun ini. Nah itu kelihatan daun kan. Ini tujuannya. Nah, itu tutup. Ambilnya begini, ambilnya. Nah, kalau mau ke sana berarti belas ini. Tengah ya tengah, itu tujuannya. Ini kalau kita nggak ada pelumas seperti itu, kita bikin sendiri. Nah, ini depan hitam mana? Hitam bikin hitam di situ, di sini taruh sini.
hitam. Jadi pertama hitam. Nah, ini ya. Udah rumahnya. Nah, ini kalau udah seperti ini kalau nggak basah kan kelihatan jernih banget ini. Jadi padahal bayangan itu dengan aslinya harus nyata aslinya. Bayangan itu agak gelap. Ini kayak ini. Karena agak begitu terang. Tapi ini nggak apa-apa. Ini kalau cahaya itu pembelajaran kedua kan. Pertama praktek teori, cahaya, baru seni. Nah, ini kan belum ada cahaya. Nah, cahayanya di mana? Cahaya. Cahaya itu kalau kuning putih cahaya. Ini kasih cahaya. Ini tahap kedua. Mas Wak, Wak. Ini tuh karena biasa. Nanti kalau udah sering lukis itu nggak bisa. Terang. Ini sama kesini. Akan ini bikin emak-emak ini itu tinggal finishing lagi apa itu udah ini belum ya. Jadi bikin bayang-bayang itu antara bayang-bayang dengan air itu airnya harus satu kata kalau begitu, kalau enggak langsung nyambung. Ini kan apa itu jalan ini. Kalau udah begini dia akan hidup. Itu pencahayaan.